pengajian menyongsong bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Luqman Hakim, Magister Agama. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradha alaina siyama fi Ramadan syahrun adim wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Nuwun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sagunging para sesepuh, para pinisepuh, para alim dalasan para pepunden ingkang satuhu dahat kinurmatan. Linangkung wonten ing ngarsanipun Bapak Lurah Condong Catur ingkang wonten ing wekdal menika rawuh Bapak kami tuwa Kalurahan Condong Catur ning dereng tuwa tasih timur gagah ganteng tesih bujang kean mekaten ugi Bapak Dukuh Tiasan nggih Kalurahan Condong Catur ingkang kawula hormati ugi Bapak Ketua Takmir lan sedaya pengurus Masjid Nurul Muttaqin ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Mujiono. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku, lajeng wonten jawi nggih wonten grup Hadroh Asy-Syifa Masjid Nurul Muttaqin nggih Pak Muji. Grup Hadroh ya, kalau wau pun di syuting ya. Jamaah sedaya rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi kabaripun Bapak Ibu sedaya? Alhamdulillah sehat nggih. Nek Pak Muji pun apal pantun kula. Wong kula kirimi video pengajian terus. Mangan kupat karo kukur-kukur. Menawi panjenengan sami sehat
nggih syukur. Kukur-kukur ning ngarep omah anggenipun sami bersyukur, monggo ngucap alhamdulillah. Cakep. Cakep. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari yang indah dan cerah ini, dipertemukan dalam suasana dan keadaan yang sehat walafiat. Semua kelihatan senang, semua kelihatan bersemangat, semua kelihatan bergembira. Kegembiraan dalam suatu acara Song-song Ramadan yang diadakan oleh Masjid Nurul Muttaqin. Kegembiraan seperti inilah yang menjadi sarana terbebasnya kita semua dari siksa api neraka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man faroha biduhuli Ramadan harramallahu lahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Yang rawuh semuanya ini senang, bergembira karena Ramadan mau datang. Salah satu ekspresi kegembiraannya adalah hadir dalam acara ini. Panjenengan rawuh karena ada undangan dari panitia, ngaten nggih Bapak Ibu. Undangannya intinya adalah song-song Ramadan, pengajian song-song Ramadan. Panjenengan mendapat undangan itu, kemudian antusias, tertarik, kemudian datang. Yang datang luar biasa, banyak sekali. Ngantos mbludak-mbludak, etan masjid enten wonten teras ler nggih wonten. Pun luar biasa, beda karo pengajian biasane pokoknya. Yang rawuh ini karena apa? Mempunyai aura kegembiraan yang luar biasa, sehingga ketika mendapatkan undangan dari panitia, wah pun senenge ra karuan, kudu mangkat iki pokoknya. Panjenengan antusias untuk datang, kemudian beneran datang. Hadir di tempat ini menika luar biasa. Ini adalah ekspresi kegembiraan. Jajal nek undangane menika tidak membuat panjenengan tertarik ngaten, panjenengan arep teko we aras-arasen. Tapi ini sesuai dengan waktu yang diminta oleh Pak Muji kepada saya. Kok yo pas tenan ngaten nggih. Kula dugi mriki pun kebak ketoke aku keri dhewe tekone iki mau nggih. Luar biasa. Orang-orang yang bergembira menyambut datangnya Ramadan seperti inilah yang besok pada hari kiamat akan terbebas dari siksa api neraka. Allahumma amin. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Puasa Ramadan adalah kewajiban setiap orang Islam. Fardhu ain, kewajiban pribadi. Ora kena diopahke.
aku pasakno ya manut wis pira nggih. Mboten saged. Ini adalah kewajiban individu, kewajiban masing-masing, dan merupakan salah satu rukun Islam. Rukunipun Islam menika rak gangsal to nggih Bapak Ibu. Syahadat, salat, poso, zakat, haji. Rukun itu adalah unsur pokok di dalam agama Islam. Dados tiyang Islam menika diharapkan dapat menjalankan kelima unsur menika. Ning sing kalih menika dengan syarat zakat bila memang dia wajib zakat, karena ada harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Haji dengan catatan manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanan ke sana, mampu biayanya, mampu kesehatannya, mampu keamanannya. 2 tahun ini jamaah haji dari Indonesia dan dari banyak negara absen ya. Tidak bisa mengirimkan jamaah hajinya ke Tanah Suci karena pandemi COVID-19. Berarti ini tidak istitoah, tidak mampu dalam hal kesehatan dan keamanan. Maka pemerintah mengambil kebijakan, pemerintah Saudi dan pemerintah kita, hajinya tidak diberangkatkan dulu. Panjenengan dongaaken mugi-mugi tahun menika haji ini pun saged berangkat malih. Rukun Islam itu 5 tadi. Yang 3 tanpa syarat dan nyaris tanpa ragat. Syahadat, panjenengan mengucapkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun sedaya sampun syahadat. Setiap hari pasti bersyahadat. Berapa kali Bapak Ibu syahadat yang pasti panjenengan baca setiap hari? Paling ora ping 9 nggih. Karena tahiyatnya kan 9 kali. Ketika tahiyat panjenengan membaca syahadat menika. Salat panjenengan sampun nglampahi. Zakat dan haji bagi yang sudah berarti sudah melaksanakan 4 unsur. Yang belum mudah-mudahan diberi kesempatan. Amin. Nah, yang kelima adalah puasa Ramadan yang sedang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Sudah ada yang membuat ketetapan bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Nanti pemerintah akan meyakinkan lagi dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilalnya. Kemudian panjenengan melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan. Nah, ini materi pengajian kita sore hari ini
yaitu puasa melatih keikhlasan. Bapak Ibu sudah sering mendengar kata ikhlas ya. Ikhlas ya, sudah begitu akrab di telinga kita. Pengertiannya awake dhewe nggih pun ngerti sesuai dengan yang kita sepakati. Aku ikhlas kok. Kula ikhlas Pak Muji, mangke bulan Ramadan saya diberi jadwal takjilan 2 kali, 3 kali, 5 kali. Panjenengan matur ngaten dateng Pak Mujiono. Ikhlas. Oh nggih, ikhlas ini berarti atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun, ngaten to nggih. Pengertian yang biasa kita pakai. Bapak Ibu nek ngongkon putrane kok sing dikongkon nyenengke ra, berkesimpulan oh anakku ikhlas. Ning nek ora ikhlas rak panjenengan ngertos to nggih. Wah ora ikhlas iki. Kelihatan dari mana? Dari mukanya, saka omongane. Dikongkon malah mung besengut nggih. Niku rak mboten ikhlas to nggih. Nek ra ikhlas ya wis terus jenengan ngoten niku nggih. Ikhlas itu terpancar dari wajah kita, terpancar dari menopo gestur gerak-gerik tubuh kita. Pun ketok menika pancaran dari dalam hati menika rak kemudian kelihatan dari casing kita, dari luar kita, ketok. Ikhlas dan tidaknya itu ketok. Nah, menika sing biasane awake dhewe menggunakan kata ikhlas. Pokoknya ikhlas menika rela, tidak ada paksaan, seko karepe dhewe, menika ikhlas. Nah, puasa itu melatih kita supaya kita itu menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas menika menapa? Ikhlas itu kalau dalam pengertian agama kita melakukan amaliyah atau ibadah apapun semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, libtigho'a mardhatillah, di dalam rangka mencari ridho Allah, lillahi ta'ala, krono Allah. Nah, menika ikhlas. Ikhlas menika bahasa Arabe saking tembung kholas. Kholas menika kosong. Kholas kosong. Ikhlas menika suasana hati kita, niat kita yang kosong dari kepentingan apapun kecuali semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika ikhlas menika hati kita tidak punya kepentingan apapun, tidak ada tendensi apapun, tidak ada motif apapun, kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa mengajarkan kita ikhlas seperti itu, Bapak Ibu. Mula rak wonten hadis qudsi pangendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amali bani adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajibihi. Semua amal anak Adam menika manusia, nggih awake dhewe kabeh menika,
niki anake Mbah Nabi Adam kabeh. Semua amal anak Adam itu pada hakikatnya janjane adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, karena puasa itu khusus untukku. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Sing dikhususke kagem Gusti Allah menika namung poso, Bapak Ibu. Ibadah yang disebut pasti khusus untuk Allah itu hanya puasa. Terus yang lain bagaimana Pak Lukman? Ibadah yang lain pripun? Bagaimana sholat saya? Bagaimana sedekah saya? Bagaimana umroh dan haji saya? Kok yang disebut oleh Allah khusus untukku itu kok hanya puasa? Menika Bapak Ibu, puasa itu adalah ibadah yang khusus istimewa, lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Lain dari segi apanya Pak Lukman? Dari segi sifatnya. Loh, sifatnya itu bagaimana? Puasa itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa ditangkap dengan kamera, ora iso difoto, ora iso divideo. Kalau ibadah yang lain bisa. Kalau saya tunjukkan foto, Bapak Ibu, ini fotonya orang yang sedang sholat, saged to nggih? Panjenengan ngertos, oh nggih Pak, menika nembe ruku, nembe sujud. Oh iya, itu baru sholat. Bapak Ibu, ini fotonya orang yang sedang umroh. Oh iya betul Pak, itu memakai pakaian ihram. Sepertinya itu di Masjid Bir Ali ya Pak, di Madinah ya. Kelihatan. Ning nek kula menunjukkan foto, Bapak Ibu, ini fotonya orang yang sedang berpuasa. Jenengan bingung nggih napa Pak? Ra ono titikane. Oh nggih niku Pak, sajake lemes ngoten niku. Nggih ketoke lagi poso niku. Mbok menawa ra sahur, dadine pas difoto ketok lemes. Ya ora mesti wong dheke pancen gawa pembawaane klemak-klemek ngono kuwi kok nggih. Artinya puasa itu tidak bisa difoto, tidak bisa ditangkap dengan kamera. Ngibadah sanesipun ketok moto, bisa diabadikan dengan kamera. Kula sholat panjenengan foto ngaten saged ki Pak Lukman lagi sholat, bisa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, resiko ibadah-ibadah yang bisa dilihat oleh mata menika resikonya besar. Pelakunya menika terus dadi beda apabila dilihat oleh orang lain. Sakniki biji awake dhewe-dhewe mawon rasa ngarani kancane. Nek awake dhewe salat ijen ning omah karo ning masjid, ana sing nyawang kuwi kok salate beda. Ya berarti awake dhewe ora ikhlas to nggih. Wong nek neng omah wae le salat wadwud watone cepet rampung tur kilat khusus nggih. Nyandangi ya sak-sake. Kok nek neng masjid kae gaya nggih. Le salat sajak khusuk tenan, suwi. Le zikiran ya ketok khusuk. Nek neng omah ra tau ki ngono. Niku awake dhewe biji awake dhewe mawon nggih. Aku ki nek neng omah
ora kaya ning masjid. Umpamane begitu. Seumpama kita itu sholat dilihat oleh orang lain kok sholatnya beda ngoten nggih. Beda. Nah, menika ada kemungkinan itu tidak ikhlas. Karena tidak murni untuk Allah. Umpamane Pak Lukman kok ngimami, karena saya ngimami ada makmumnya, terus saya bacaannya yang panjang-panjang, tur tak lagokke sing apik kae. Tapi dalam hati saya itu batin iki bendo ngerti nek aku ki ya apal nek surat sing dawa kuwi. Bendo ngerti nek aku ki ya iso nglagokke ngaten nggih. Seandainya begitu Bapak Ibu, berarti saya itu sing nglakoni sholat ngimami dengan bacaan seperti itu tidak murni 100% karena Allah, tetapi ada kepentingan biar orang lain tahu bagaimana kualitas sholat saya. Ini kurang ikhlas nonton menika Bapak Ibu. Dados sholat kita itu belum tentu 100% untuk Allah. Bisa jadi sing dienggo Gusti Allah mung 40%, sing 60% ya karena dilihat oleh orang lain tadi. Terus sholat awake dhewe beda. Nggih. Ngaten menika. Niki kula sedang menggambarkan ikhlas itu bagaimana. Sedekah kita belum tentu 100% untuk Allah. Barangkali yang 70% kita niatkan untuk kepentingan publikasi. Sebab awake dhewe lagi duwe kepentingan supaya kita dianggap peduli. Ngaten. Tetapi puasa itu tidak bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Ora iso dipamerke, ora iso diumukke. Aku lagi poso lho atau mboten saged. Nah, ora iso dipamerke ra ketok. Tidak bisa kita perlihatkan kepada orang lain poso ra poso iki ra ketok. Panjenengan nek mung niate biar orang lain tahu nek poso tenan ki sok ra poso wae ra konangan kok nggih Pak. Nggih. Watone do ora ngerti nek mangan ngombe enten ning omah sepi ra poso enten ra nggih. Beres aman to nggih. Nah, engko nek ketemu ditakoni poso mboten Pak De? Poso no. Padake. Umpamane ngaten nggih. Orang lain nggak tahu kok. Nek mung awake dhewe hanya butuh pengakuan dari orang lain, tidak butuh pengakuan dari Allah, gampang kok pahitan omong wae selesai urusan. Poso apa ora lek poso. Nggih engko nek pas takjilan yo mangkat yo ra ketok senajan ora poso nggih. Tapi panjenengan ketika berpuasa itu betul-betul berpuasa, walaupun tidak ada siapa-siapa, siang hari panasnya tidak karuan, panjenengan kehausan, kelaparan, mergane ndek bengi karipan, ora sahur nggih. Tetapi panjenengan tidak membatalkan puasanya. Walaupun kesempatan ada, pun aman kok. Ning boten tidak akan membatalkan. Padahal tidak ada orang lain yang melihat. Ning panjenengan tetap poso. Luar biasa Bapak Ibu, hebat panjenengan menika. Ketika berpuasa walaupun tidak dilihat oleh siapapun, walaupun seandainya tidak berpuasa orang lain tidak tahu, tapi panjenengan tetap berpuasa. Kekuatan apakah itu?
Itu adalah kekuatan keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan. Kinten-kinten sudah tergambar ya Bapak Ibu, ikhlas kuwi piye to nggih. Ikhlas itu ya seperti ketika kita berpuasa. Tidak ada pamrih kepada siapapun, wong ya ora iso dipamerke. Yang kita harapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iki urusan pribadiku dengan Allah. Tidak ada kepentingan dengan orang lain. Nah, itulah ikhlas. Nindake ngelakoni ibadah meligi khusus namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Kalau di puasa kita sudah bisa seperti itu, nanti ketika kita sholat, ketika kita sodako, ketika kita melakukan ibadah yang lain, dengan keikhlasan yang sama. Aku ra mergo ana wong ning kiwa tengenku kok le salat iki ya memang karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya ikhlas itu sampai Allah melatih kita dengan puasa agar kita tahu hakikat ikhlas itu seperti apa. Karena ikhlas itu luar biasa pentingnya bagi kita. Kepentingan ikhlas bagi kita itu yang pertama adalah bahwa hanya amalan yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan nasihatnya kepada kita, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang dilakukan kholison dengan ikhlas dan dalam rangka mencari ridhonya. Penting banget toh nggih ikhlas menika. Jebul nek ra ikhlas kuwi ngibadahku ra ditampa karo Gusti Allah. Mula kudu ikhlas. Latihan ikhlasnya dengan puasa itu. Atau kalau kita mau mencari model ikhlas ki piye to ya kaya nek awake dhewe poso niku. Ora ana sing weruh ning awake dhewe tetep poso. Apapun yang terjadi ini untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Jadi pentingnya ikhlas itu satu, karena ikhlas itu merupakan syarat atau kunci diterimanya amal ibadah kita. Yang kedua, orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Syafaat menika pertolongan. Awake dhewe nek lagi bingung, lagi susah, lagi kena musibah, nek ana sing nulungi rak seneng banget toh nggih. Apalagi besok musibah besar pada hari kiamat nanti kok ada yang menolong, ada yang memberi syafaat, yaitu Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ndah senenge kaya ngopo? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi. Orang yang paling berbahagia
mendapatkan syafaatku adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, khalisam min qalbi, mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas melih, lagi-lagi ikhlas, yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, amal yang sedikit jika dilakukan dengan ikhlas akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya menjaga diri kita dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah setengah biji kurma, tegese sedekah sitik banget toh nggih. Tetapi jika dilakukan dengan ikhlas akan menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyattaqiyanna ahadukumun naro walau bisyikki tamrotin, fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Hendaklah salah seorang di antara kalian menjaga dirinya dari siksa api neraka, walaupun dengan bersedekah setengah biji kurma, tetapi ikhlas. Jika tidak punya, maka dengan ucapan yang baik. Nek saged awake dhewe menika sedekah ikhlas, senajan sithik, syukur-syukur nek ikhlas tur sedekahe akeh nggih. Tetapi seandainya kita tidak bisa sedekah karena situasinya sedang tidak kondusif, lagi ra ono sing dienggo sedekah, maka kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang positif, yang menyejukkan, yang menyenangkan orang lain. Nah niku nggih ganjarane kaya dene sedekah sing ikhlas kala wau. Yang keempat, setan akan selalu menggoda manusia untuk menyesatkan kita. Setan akan menggunakan berbagai cara agar berhasil dalam usahanya. Tetapi Allah memberikan jaminan bahwa orang yang ikhlas tidak akan mempan digoda oleh setan. Setan menika anggenipun godha wis ora tanggung-tanggung Bapak Ibu dari berbagai arah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim. Saya pasti akan mendatangi, saya pasti akan menggoda manusia itu ya Allah, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Coba noleh kanan kiri, wah tersinggung koncone mengke. Setan akan menggoda kita dari berbagai arah. Orang yang ikhlas tidak akan mempan digoda oleh setan. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, Allah berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas di antara mereka. Tiang-tiang ingkang ikhlas menika mboten mempan digodha karo setan. Kamangka setan sampun sumpah, sudah sesumbar, sudah memproklamirkan dirinya, la uzayyananna lahum fil ardi, pasti aku akan menyesatkan para manusia itu di bumi. Wala ukhwiyannahum ajmain. Cara setan menyesatkan kita itu dengan menjadikan perbuatan-perbuatan maksiat itu menjadi menarik, Bapak Ibu. Nggih to ya. Dados perbuatan maksiat itu oleh setan dijadikan menapa menika mempunyai sensasi, ya, sehingga dadi kaya lumrah menika. Minum misalnya, wah, ngombe kok mung teh wedang putih, wah ampang ora lanang, iki lho jos, ya, sensasional, luar biasa, lanang tenan, whisky, KTI, topi miring, wah, nah, mention. Menika setan, sehingga orang itu melakukan perbuatan maksiat bangga, iki lho lanang tenan ngene iki, ya. Lanang kok ming wedang putih iki, wah jirih ngoten nggih. Nah, gaweane setan menika ngaten menika. Nah, sehingga kita melihat di televisi kok orang melakukan perbuatan yang melanggar agama padahal dia muslim kok bangga. Nggih. Nikah beda agama kok bangga. Nggih. Durung ijab sah kok wis mitoni kok bangga. Nah itu nah, setan, sehingga mulai bungkus iki rapopo niki lumrah, cah nom ya ngono kuwi, ya, seakan-akan terus menjadi nilai sing lumrah rapopo. Nah, menika gaweanipun setan. Yang tidak mempan digoda oleh setan adalah orang-orang yang ikhlas, yang hatinya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dilatih dan dididikkan, ya, diajarkan oleh Allah kepada kita melalui puasa yang nanti akan kita jalani. Insya Allah panjenengan bulan Ramadan mangke posone ikhlas tenan. Yang lain yo ikhlas, ya. Yang sedekah untuk takjilan, untuk jaburan yo ikhlas. Yang tadarus yo ikhlas. Yang sholat berjamaah yo ikhlas. Sing sholat taraweh yo ikhlas. Sing subuhan yo ikhlas. Sing infak di Masjid Nurul Muttaqin yo ikhlas, nggih. Pokoke watone kerep tur akeh ngoten nggih. Nanti masjidnya insya Allah tambah makmur. Selamat menyongsong datangnya bulan Ramadan. Sehat sedaya, panjang umur sedaya, banyak rezeki untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarka munkarat wahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ballighna fi Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, hadirkan kami, berikan kesempatan kepada kami untuk menjumpai dan beribadah di bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat nikmat berkah kepada semua yang hadir pada majelis ini ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna lahir batin dan barokah, rizki yang banyak berkah halal dan thayyibah, hidup kami yang bahagia lahir batin selamat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mekaten pengaosan sonten menika wonten kirang lan lepatipun nyuwun gunging pangapunten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.